Pasca serangan Iran ke Israel, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang terdampak. Sementara PBB meminta semua pihak menahan diri dan meredakan ketegangan Iran dan Israel. Sabtu 13 April kemarin, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap komplek konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan salah satu jenderal Iran tersebut. این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Dalam serangan itu, Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Shahed 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam dan memiliki jangkauan 2.500 km. Sementara militer Israel merilis gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan Iran Sabtu lalu. Israel mengklaim telah mengantisipasi 99% dari 300-an drone dan rudal yang diluncurkan Iran. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara, salah satunya Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh. Sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia banyak memberikan bantuan militer kepada Israel. Amerika misalnya memberikan bantuan amunisi, pesawat tempur, hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara Iron Dome. Pasca serangan Iran ke wilayah Israel Sabtu kemarin, aktivitas warga di kota Yerusalem kembali normal. Transportasi publik dan toko-toko kembali dibuka. Meski demikian, sejumlah warga Yerusalem berharap ada upaya pemerintah Israel untuk segera meredakan ketegangan. I hope the government will find a way not to increase the tension but to de-escalate it and to avoid things like that in the future. I hope that they will be able to make a deal to bring back the hostages and to make a ceasefire as long as the security of Israel will remain. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada WNI yang terdampak serangan balasan Iran ke Israel Sabtu lalu. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Sebelumnya pada tanggal 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Sebelumnya dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan meredakan ketegangan. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Sebelumnya, Iran serta negara di PBB penentang agresi Israel meminta Dewan Keamanan PBB bersikap tegas atas kejahatan genosida di Palestina. Serangan brutal Israel telah menewaskan lebih dari 33.000 jiwa, di antaranya merupakan anak-anak. Tim Liputan Kompas TV.
Kita bahas lebih dalam soal dampak dari serangan balasan Iran ke Israel ini bersama dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat malam Prof. Hik juga Pak Yuda. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Prof. Hik. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam, saya ke Pak Yuda dulu. Tadi di tayangan sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Yuda bahwa dipastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Lebih detailnya seperti apa saat ini warga negara Indonesia baik itu di Iran maupun di Israel bersikap dan statusnya seperti apa? Ya, Mbak Priska, dapat kami update ya bahwa sebetulnya sejak serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damaskus, Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah telah siaga mengantisipasi adanya eskalasi. Dan kemudian kami menyampaikan himbauan kepada masyarakat tanggal 13 April yang lalu untuk meningkatkan kewaspadaan, ya, berhati-hati dan mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Dan sebagaimana kita ketahui 14 April yang lalu Iran telah melakukan serangan balasan ke beberapa fasilitas militer yang ada di Israel, dan sejak saat itu kita kembali mengintensifkan komunikasi dengan warga kita yang ada di Israel. Data terakhir, ya, sebelumnya kami menyebutkan ada 115, berdasarkan himbauan kami untuk melakukan lapor diri, saat ini data WNI yang tercatat di KBRI menjadi 130. Dan kemudian masih ada 30 warga negara kita yang melakukan wisata religi yang sebelumnya tidak tercatat. Ya, jadi berdasarkan himbauan tersebut akhirnya kita mendapatkan data baru. Awalnya 90 yang melakukan wisata religi, namun sebagian sudah bisa keluar dari Yordan dan dibantu di perbatasan oleh KBRI aman. Berdasarkan konfirmasi komunikasi kami dengan para WNI, termasuk kemarin kami di Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Aman melakukan komunikasi langsung dengan warga negara kita yang ada di Israel dan juga di Iran melalui Zoom. Kondisi mereka aman, tidak ada yang menjadi korban, utamanya wilayah Israel atas serangan Iran ke beberapa fasilitas militer yang ada di sana. Demikian update-nya, Mbak. Saat ini bagaimana warga negara Indonesia di sana harus bersikap? Tadi kami sempat berbincang juga dengan Dubes RI di Teheran, Iran yang menyebutkan bahwa statusnya siaga 2. Nah, untuk status keamanan ini bisa dijelaskan lebih detail lagi bagaimana yang di Iran, bagaimana yang di Israel, dan apa saja cara bertindaknya? Ya, terima kasih Mbak Friska. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sudah menjadi SOP seluruh perwakilan RI di luar negeri untuk memiliki rencana kontingensi untuk mengantisipasi situasi kedaruratan terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Termasuk dalam hal ini tentunya adalah KBRI Aman dan juga KBRI Teheran. Dapat kami sampaikan bahwa status yang ada di wilayah Israel dan juga di Palestina sudah ditetapkan oleh KBRI Aman menjadi siaga 1. Sebetulnya siaga 1 ini sudah kita tetapkan sejak 7 Oktober tahun lalu ketika ada konflik di Gaza, ya, dan tidak diturunkan sejak saat itu. Sedangkan untuk di wilayah Iran, sebagaimana sudah disampaikan oleh KBRI Teheran bahwa statusnya saat ini ditetapkan menjadi siaga 2. Dalam konteks siaga 2, dalam komunikasi Zoom yang kami lakukan dengan para WNI, kita minta para WNI sudah bersiap-siap, ya. Kami sudah jelaskan titik-titik safe house yang perlu dijangkau oleh mereka, dan kemudian nanti KBRI akan melakukan titik-titik penjemputan ke safe house tersebut. Dan kemudian jika memungkinkan, kami menyarankan, ya, bagi yang tidak memiliki kepentingan esensial untuk dapat pulang ke Indonesia secara mandiri. Seperti itu. Begitu pula yang di Israel, kalau untuk siaga 1 apa yang membedakan? Apakah artinya untuk kemungkinan evakuasinya lebih besar atau seperti apa yang jadi standar untuk cara bertindak itu? Ya, tentu siaga 1 adalah status yang paling tinggi, ya, di mana kita lakukan assessment bahwa terdapat ancaman yang nyata bagi keselamatan warga negara kita, dan oleh karena itu
kita menyarankan untuk bisa melakukan evakuasi. Dan untuk status yang ada di Israel sebetulnya sebagaimana kami sampaikan dahulu pada saat konflik Gaza mulai pecah pada Oktober tahun lalu, kami sudah mempersiapkan proses evakuasi bagi warga negara kita yang ada di Israel. Namun memang pada saat itu mereka memilih untuk tetap tinggal. Baik. Jadi dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi merupakan kewajiban dari negara untuk memindahkan mereka ke wilayah yang aman, namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya by consent, voluntary. Jadi kami memang tidak bisa memaksa, tergantung dengan pilihan masing-masing. Dan kita harapkan juga WNI di sana dalam kondisi yang tetap baik. Saya berikutnya akan ke Prof. Hik dulu. Soal politik luar negeri, bagaimana kondisi geopolitik pasca ini. Iran kan terakhir bilang hanya lakukan serangan balasan, tidak akan lanjutkan operasi jika Israel tidak membalas lagi. Bagaimana membaca kondisi ini? Apakah tidak akan ada kemungkinan eskalasi konflik atau seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya apa yang terjadi saat sekarang itu adalah semua ada di tangan Israel. Kalau Israel akan menyerang balik Iran, maka perang ini akan bereskalasi. Kenapa saya katakan bereskalasi? Karena jelas Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan yang lebih besar dan lebih masif ke Israel. Di sini akan masuk Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat sudah masuk, bukannya tidak mungkin Rusia akan masuk, mungkin juga ada negara lain, Korea Utara akan masuk, belum lagi di Timur Tengah, Yordania mungkin mereka akan lebih berpihak kepada Amerika Serikat daripada Iran karena permasalahan Syiah dan Sunni, dan ini akan menjadi pintu untuk Perang Dunia Ketiga. Ini yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah saya monitor berita di Amerika Serikat dikatakan bahwa Presiden Joe Biden sudah mengontak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak melakukan serangan balasan kepada Iran. Dan ini juga sudah diminta oleh para kepala pemerintahan di negara-negara di Eropa agar Perdana Menteri Netanyahu tidak melakukan itu. Karena apa? Ini akan berakibat pada perang yang lebih masif, lebih besar. Dan Perdana Menteri Netanyahu sudah mengatakan membatalkan serangan tersebut. Karena memang sebelumnya Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa kami akan melakukan serangan balasan, tapi menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini kan sangat mengambang ya. Bisa besok, bisa 2 hari, bisa 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Tetapi sebenarnya esensinya adalah Israel tidak mau juga kehilangan muka kalau dia tidak melakukan pembalasan terhadap Iran. Tetapi di lain sisi dia mendapat juga tekanan dari berbagai negara untuk tidak melakukan serangan balasan karena memang secara hukum internasional Israel salah melakukan serangan terhadap konsul Iran di Syria. Dan ini disebutkan juga oleh Iran pada saat melakukan serangan balasan ini sesuai dengan piagam PBB itu yang ditekankan ya Prof ya? Betul sekali, pasal 51 piagam PBB, dan Iran pada waktu dia diserang tanggal 1 April, dia sudah membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB tapi tidak mendapat tanggapan. Sehingga dia melakukan serangan terhadap Israel. Dan ini memang hal yang ditunggu-tunggu oleh Israel untuk bisa terlibat di dalam perang di Gaza. Jadi kalau kita lihat serangan Israel ke Gaza itu tidak bisa berhenti dengan Dewan Keamanan membuat resolusi, termasuk yang kemarin Amerika Serikat abstain, dengan Afrika Selatan membawa ke Mahkamah Internasional, semua itu diabaikan oleh Israel. Tetapi Iran ingin masuk, tetapi apa alasan dia? Nah sekarang dia punya alasan, maka dia melakukan serangan. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa Israel tidak akan membalas serangan ke Iran, dan saya berharap bahwa Israel akan menghentikan serangan ke Gaza. Karena inilah satu-satunya poin di mana Israel mau menghentikan, di samping menurunkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri di Israel. Iya, ini yang membuat dunia geram. Karena apalagi begitu Prof, sudah di Dewan Keamanan PBB disebutkan bahwa Israel harus menghentikan serangan tapi tidak sampai sekarang. Lalu untuk Israel ke Gaza tidak ada juga penurunan, hanya penarikan pasukan di beberapa titik, Khan Yunis misalnya. Tapi kan tidak secara keseluruhan. Apa-apa yang bisa mendesak konflik Timur Tengah ini dihentikan? Apa yang membuat Israel bisa terdesak untuk menghentikan serangan ke Gaza yang sebenarnya ini jadi salah satu akar konflik selain serangan balasan Iran ke Israel ini, Prof?
Ya, sebenarnya blessing in disguise ya, bahwa saya tidak tahu kenapa Israel punya strategi untuk menyerang Iran, konsulnya di Suriah. Tetapi ini menjadi blessing karena apa? Karena dengan demikian Iran mempunyai legitimasi untuk melakukan serangan ke Israel. Dan ini yang akhirnya bisa menghentikan ini semua. Ya. Di samping yang saya selalu mengatakan bahwa eh, mungkin oposisi di parlemen di Israel atau rakyat di Israel bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin juga opsi seperti itu sedang dipikirkan juga oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya, karena kalau di Amerika Serikat itu kan kayak misalnya Muammar Gaddafi bisa aja diturunkan dengan memperkuat para pemberontak yang melawan Muammar Gaddafi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat punyalah cara-cara yang seperti ini. Ya. Ya, karena mereka juga udah kehilangan kehilangan opsi bagaimana caranya Perdana Menteri Netanyahu ini Diturunkan. menghentikan serangan ke Israel, ya salah satunya dengan cara ya tentunya menurunkan itu. Karena sampai sekarang tidak ada tidak ada pintu masuk untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza karena semuanya buntu. Tadi sudah disampaikan Prof, salah satunya adalah menurunkan Netanyahu. Tapi apa yang bisa dimainkan warga global untuk ini? Siapa lagi yang bisa menekan, Prof? Karena kalau tadi Iran ke Israel kan sekarang masih dalam koridor menahan diri karena ya dalam rangka serangan balasan begitu. Tapi apa yang bisa menghentikan situasi ini? Ya, sebenarnya reaksi atau respons dari masyarakat dunia terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Karena tadi sudah diambil footage-nya dari Kompas ya. Ya. Kompas TV, orang yang di Yerusalem mengatakan bahwa udahlah, nggak usah lagi melakukan serangan ke Iran gitu ya, karena mereka ingin juga damai. Nah, ini yang diinginkan oleh dunia. Jadi masyarakat internasional juga, masyarakat misalnya warga kebanyakan juga ingin bahwa perang ini tidak bereskalasi, kemudian masuk ke perang dunia ketiga. Kita tahu perang yang lama seperti Ukraina sampai sekarang masih belum selesai. Ini juga kan berdampak pada pelambatan perekonomian dunia, Ya. memunculkan krisis pangan, krisis supply chain, krisis finansial dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masyarakat internasional sebenarnya ingin bahwa Israel melakukan penghentian serangan ke Gaza. Karena ini sudah tidak lagi proporsional dengan yang selama ini diklaim oleh Israel, yaitu hak untuk membela diri. Begitu. Dan kritik juga dialamatkan kepada PBB yang dianggap useless karena tidak ada yang bisa dilakukan, hanya mengutuk misalnya, tapi tidak ada langkah tegas untuk Israel menghentikan serangan ke Gaza. Di sisi lain saat Iran melakukan serangan balasan langsung mengeluarkan kutukan begitu. Nah, apa yang bisa dibaca dari peran PBB? Ya, yang pasti adalah di PBB itu Dewan Keamanan itu sangat berperan. Nah, sayangnya di Dewan Keamanan PBB itu ada negara-negara yang punya hak veto. Salah satunya adalah Amerika Serikat, dan Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melalui lobi-lobi Yahudinya. Jadi di Amerika Serikat banyak warga negara Amerika keturunan Yahudi yang memang mereka minoritas, tapi secara ekonomi mereka sangat menguasai ekonomi di Amerika Serikat. Dan mereka, siapapun yang akan menjadi presiden pasti akan mendengarkan apa yang mereka katakan, dan mereka punya kepentingan untuk melindungi Israel sebagai sebuah negara. Ini yang selalu gagal, ya. Bahkan yang kemarin resolusi untuk gencatan senjata itu tidak disertai dengan ketentuan yang mengatakan kalau misalnya tidak dipatuhi juga, maka Dewan Keamanan akan membentuk pasukan multinasional untuk melakukan penyerangan ke Israel. Ya. Jadi ya Israel bisa mengabaikan begitu saja. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi kefrustrasian dunia. Karena Ya. kalau kita lihat di Majelis Umum PBB, di mana di sana demokrasi berjalan, mekanisme satu negara satu suara, sudah ada resolusi yang sudah minta gencatan senjata yang kalau saya tidak salah jumlahnya 160-an lebih. Artinya apa? Masyarakat dunia menghendaki Israel menghentikan. Tapi Benjamin Netanyahu selalu mengatakan tidak, Den Haag, tidak juga mungkin di New York yang akan menghentikan kami Israel untuk melakukan serangan ke Gaza. Dan mereka yang diinginkan oleh Netanyahu adalah anasir-anasir Hamas itu hilang. Kalau bisa nanti di Gaza itu dikuasai juga oleh Israel, diduduki lagi. Nah, yang sekarang ini kan memang Gaza itu tidak bisa 100% diduduki oleh Israel. Sehingga
seringkali Hamas itu meluncurkan peluru-peluru kendali, rudal dan lain sebagainya Ya. ke arah Israel. Ya, alasannya seperti itu yang selalu membuat geram masyarakat internasional. Berikutnya untuk Pak Yuda, terakhir, ini kan kondisinya, kalau tadi juga kita sudah berbincang dengan Prof. Hik, masih fragile di Timur Tengah, masih sangat rentan. Apa yang harus diwaspadai oleh warga negara Indonesia di sana, di Israel yang statusnya siaga 1 untuk WNI, juga di Iran yang siaga 2, apa saja yang harus betul-betul diperhatikan dan bagaimana cara berkontak dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana pula agar sosialisasi ini berjalan dengan baik, mengamati situasi di Timur Tengah ini, Pak Yuda? Ya, Mbak Friska, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Hik ya, bahwa situasi ini masih fluid ya, dan kemungkinan eskalasi lebih lanjut itu masih sangat terbuka. Tentunya kita tidak pernah mengharapkan, ya kita minta pihak-pihak yang bertikai dapat menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut. Namun dalam konteks rencana kontingensi, we have to think the worst case scenario. Artinya kami sudah menyampaikan berbagai macam himbauan kepada masyarakat. Pertama, himbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah Israel maupun Iran. Ini bahkan kami sampaikan sebelum tanggal 14. Namun kami masih mencatat memang ada yang masih melakukan perjalanan, utamanya ke wilayah Israel untuk kepentingan wisatawan. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan untuk dapat ditunda terlebih dahulu. Kemudian saat ini status siaga 1 sudah ditetapkan untuk wilayah Israel dan Palestina dan siaga 2 untuk wilayah Iran. Bagi warga negara kita yang ada di kedua wilayah tersebut, kami sudah lakukan komunikasi, ketenangan ini menjadi kunci, dan kemudian ikuti langkah-langkah kontingensi yang telah disampaikan oleh perwakilan. Dan bagi keluarga di Indonesia tentunya juga perlu tetap tenang ya, bahwa perwakilan RI dan masyarakat Indonesia yang ada di Iran dan Israel sudah melakukan berbagai macam langkah upaya. Bagi keluarga yang ada di Indonesia yang ingin mengetahui kondisi keluarganya yang ada di Israel atau di Iran, silakan menghubungi hotline yang sudah disiagakan baik oleh KBRI Aman untuk wilayah Israel maupun KBRI Tehran untuk wilayah Iran. Dan kami juga di Kementerian Luar Negeri sudah mengaktifasi hotline pelindungan WNI, bisa diakses di 012 9007 0027. Demikian Mbak Friska. Kita harapkan tentu saja kondisi warga negara Indonesia selalu dalam keadaan baik. Tadi hotline-nya juga sudah disampaikan oleh Pak Yuda, bisa berkontak terutama untuk keluarganya yang ingin mengetahui bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang saat ini di daerah Timur Tengah, khususnya daerah konflik. Dan Prof. Hik juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga konflik ini segera berakhir, terutama Israel yang berhenti untuk menyerang Gaza yang jadi salah satu akar konflik di Timur Tengah. Terima kasih sekali lagi Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Prof. Hikmahanto Yuwana, pakar hukum internasional. Selamat malam, terima kasih.